Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai perhitungan biaya langsung atau proses costing dari Cireng Kribo. Sebelumnya, apa sih itu proses costing? Proses costing adalah metode akuntansi yang menelusuri dan terakumulasi biaya langsung dan mengalokasikan biaya tidak langsung di proses manufaktur. Nah, kemudian kami mengambil data dalam industri mikro, yaitu Cireng Kribo, untuk menetapkan harga jual produk tersebut. Nama saya Muhammad Iqbal Rifai, NIM saya 511291110. Di sini saya akan menjelaskan tentang cireng kribo, bahan-bahannya. Yang pertama ada tepung kanji, kedua ada tepung terigu, ada minyak goreng, yang keempat ada bawang putih, yang kelima ada bawang merah, terus ada roiko sapi sama roiko ayam, ada cabai, ada jeruk limau, pilus, terus kemasan plastik sama bensin. Harga jual per porsinya yaitu Rp15.000 dan jam kerjanya 6 hari dan seharinya itu Rp100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herni Yuliani, NIM saya 51121911015. Di sini kelompok 3 menjelaskan mengenai proses costing Cireng Kribo dari ACI Bandung, bahwa hanya memiliki satu departemen. Jadi total BBB yang dimasukkan dalam proses sejumlah 64,12. Itu rinciannya ada 1,5 kilogram tepung kanji, setengah kilogram tepung terigu, lalu setengah kilogram minyak goreng, 1 ons bawang putih, 1 ons bawang merah, 100 gram roiko sapi, dan 35 gram roiko ayam. Itu merupakan bahan-bahan utama, dan adapun bahan penolong ada 170 gram cabai, lalu 1 ons jeruk limau, lalu 200 gram pilus, lalu 16 kemasan plastik, dan yang terakhir itu bensin karena untuk transport penunjang. Jadi bahan-bahan yang saya sebutkan barusan merupakan bahan yang digunakan selama 1 kali periode, yaitu selama 24 hari dalam 1 bulan. Jadi kelompok 3 mengkalkulasikan dalam satuan kilogram untuk mendapatkan total bahan baku yang dimasukkan dalam proses selama 1 periode. Lalu produk selesai pada akhir bulan itu sejumlah 57,12. Ternyata dari 64,12 bahan baku yang dimasukkan dalam proses tidak digunakan semua. Dan selama 1 periode itu hanya menggunakan 1,5 kilogram tepung kanji, setengah tepung terigu, 1/4 minyak goreng, 1 ons bawang putih, 1 ons bawang merah, 100 gram roiko sapi, dan 30 gram roiko ayam. Itu merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam 1 periode, sehingga bahan baku yang dimasukkan dalam proses sejumlah 64,12, produk selesai sejumlah 57,12, dan didapat produk dalam proses akhir bulan sejumlah 7 kg. Lalu dari total bahan baku yang digunakan dapat kami kalkulasikan sejumlah 2.908.000. Itu merupakan biaya selama 1 kali periode produksi atau sejumlah 24 hari. Dengan total rincian bahan baku sejumlah 1.212, merupakan kalkulasi bahan baku yang digunakan yang tadi saya sebutkan. Lalu BTK sejumlah 400.000. Jadi kalau dibagi itu selama 1 minggu BTK hanya 100.000 selama 6 hari kerja. Lalu BOP sejumlah 1.296, dan apabila dijumlahkan mendapat nilai sebesar 2.908 merupakan biaya produksi dalam 1 periode Cireng Kribo pada ACI Bandung ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa BBB yang dimasukkan sebanyak 64,12 kg, lalu produk selesai sebanyak 57,12 kg,
lalu produk dalam proses akhir bulan sebanyak 7 kg, dan yang terakhir biaya produksi selama satu periode itu memakan biaya sejumlah 2.908.000. Saya Jan Agijah dengan NIM 51121191014. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya produksi per kilogram. Biaya produksi per kilogram yaitu diperoleh dari biaya produksi per periode dibagi ekuivalensi. Telah dijelaskan oleh teman saya tadi bahwa biaya produksi dari biaya bahan baku sebesar 1.212.000, kemudian dari biaya tenaga kerjanya sebesar 400.000, dan dari biaya overhead pabriknya sebesar 1.296.000. Jadi total biaya produksi per periode yaitu sebesar 2.098.000. Kemudian untuk mencari ekuivalensinya yaitu dari produk yang telah selesai ditambah produk yang masih dalam proses dikali tingkat penyelesaian. Telah dijelaskan oleh teman saya tadi bahwa tingkat penyelesaian dari biaya bahan baku sebesar 100% dan tingkat penyelesaian dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik sebesar 20%. Jadi dapat diperoleh ekuivalensi dari biaya bahan baku yaitu 57,12 kg produk yang telah selesai ditambah 7 kg produk yang masih dalam proses dikali 100% tingkat penyelesaian. Hasilnya 64,12. Kemudian dari biaya tenaga kerja 57,12 kg produk yang telah selesai ditambah 7 kg produk yang masih dalam proses dikali 20% tingkat penyelesaian, hasilnya 58,52. Dan yang terakhir dari biaya overhead pabrik 57,12 kg produk yang telah selesai ditambah 7 kg produk yang masih dalam proses dikali 20%, hasilnya 58,52. Jadi dapat kita peroleh biaya produksi per kilogramnya dari biaya bahan baku yaitu 1.212.000 dibagi 64,12, hasilnya 18.902,06 rupiah. Kemudian dari biaya tenaga kerjanya 400.000 dibagi 58,52, hasilnya 6.835,27 rupiah. Dan yang terakhir dari biaya overhead pabriknya sebesar 1.296.000 dibagi 58,52, hasilnya 22.146,27 rupiah. Jadi biaya produksi per kilogram dalam satu periode yaitu sebesar 47.883,6 rupiah. Saya Wulan Permata Indah dengan NIM 511291012 akan menjelaskan tentang harga pokok yang ditransfer ke gudang produk jadi. Jadi dapat kita lihat dari PowerPoint ini ada 57,12 itu didapat dari harga pokok yang ditransfer ke gudang produk jadi dikalikan dengan total harga yang telah tadi dijelaskan oleh Jihan yaitu sebesar 47.883,6 rupiah, maka dapat menghasilkan 2.735.111,2 rupiah. Lalu kita harus mencari harga pokok produk dalam prosesnya. Dalam harga pokok produk dalam proses terdapat 3 elemen yaitu BBB, BTK, dan BOP. Maka kita harus menghitung ketiganya yaitu BBB. Karena BBB tadi menyerapnya biayanya itu 100%, maka 7 kilo dikalikan 100% lalu dikalikan dengan harga BBB yang telah dihitung tadi yaitu sebesar 18.902,06 rupiah, maka menghasilkan 132.314,5 rupiah.
Lalu kita harus menghitung juga BTK-nya. BTK-nya menyerap 20%. Maka dari itu, kita 7-nya dikalikan dengan 20%. Lalu dikalikan dengan harga dari BTK, yaitu Rp6.835,27, menghasilkan Rp9.569,4. Lalu BOP-nya juga menyerap 20%. Maka 7 dikali 20%, lalu dikalikan dengan harganya, yaitu sebesar Rp22.146,27, menghasilkan Rp31.004,9. Maka kita harus totalkan ketiga elemen tersebut, BBB, BTK, dan BOP, menghasilkan Rp172.888,8. Maka untuk membuktikan apakah total biaya itu harus sama dengan total HPPJ ditambahkan dengan total HPPDP. Total biayanya itu tadi Rp2.098.000. Terus kita harus menambahkan total HPPJ dan total HPPDP-nya. Total HPPJ-nya yaitu sebesar Rp2.735.111,2, ditambahkan dengan total HPPDP-nya yaitu Rp172.888,8, sama dengan Rp2.098.000. Maka angkanya balance. Jadi total biayanya sudah dibuktikan sama dengan total HPPJ ditambah total HPPDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Aina Latifa, NIM saya 5112191013. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Di situ terdapat penjualan sebesar 5.760.000. Itu terdapat dari porsi sebulan yang kita produksi seharinya itu terdapat 16 porsi. Maka 16 porsi itu dikali dengan 24 hari jam kerja. 16 porsi dikali 24 hari itu dapat 384 porsi per 24 hari. Nah, 384 porsi itu dikali 15.000 dengan 15.000 itu harga produk, maka dapatlah hasil 5.760.000. Selanjutnya dikurangi dengan biaya produksi sebesar 2.908.000. Biaya produksi itu diperoleh dari jumlah biaya produk yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, selanjutnya adalah ditambah laba kotor. Laba kotor itu sebesar 2.852.000. Itu diperoleh dari penjualan dikurangi biaya produksi. Lalu ada biaya komersial, dikurangi biaya komersial. Biaya komersial itu 100.000. Biaya komersial itu contohnya seperti beban iklan. Nah, di sini biaya komersialnya itu beban iklan berupa iklan lewat Instagram. Nah, maka diperolehlah laba bersih sebesar 2.752.000. Ya, untuk kesimpulannya yaitu bahwa dasarnya dari pembahasan di atas, setelah kami menghitung biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja dengan menghitung biaya yang digunakan untuk produksi sebesar Rp2.908.000 dengan total penjualan Rp5.760.000 dan biaya komersialnya sebesar Rp100.000, sehingga laba bersih yang dihasilkan dari Cireng Kribo ini adalah Rp2.752.000, yaitu dari penjualan 384 porsi per 24 jamnya. Terima kasih.